Bab 15. Rumor kecil. Pagi itu, kios petualang ramai seperti biasa. Suara gelas beradu, tawa kasar, keluhan tentang luka, dan teriakan staf bercampur menjadi satu sebuah kebisingan yang konstan, seperti denyut nadi kota. Bagi banyak orang, tempat ini adalah rumah kedua. Bagi sebagian lainnya, tempat ini hanya persinggahan sementara sebelum mati. Kyle melangkah masuk dengan langkah pelan. Ia tidak langsung menuju papan misi. Tidak pula ke konta. Ia hanya berdiri sejenak di dekat pintu, membiarkan matanya menyesuaikan diri dengan cahaya dan hiruk-pikuk tempat itu. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke dunia ini, ia merasa dirinya diperhatikan. Bukan tatapan terang-terangan. Bukan ejekan terbuka. Melainkan lirikan singkat. Bisikan yang berhenti ketika ia menoleh. Tatapan yang bertahan setengah detik lebih lama dari seharusnya. Kyle menegang sedikit. Ada apa ini? Gumamnya bertanya pada dirinya sendiri. Ia mengaktifkan Wandering Eye bukan untuk membaca statistik, tapi untuk membaca niat terselubung dari tatapan orang-orang tersebut. Tidak ada tanda bahaya langsung. Namun sesuatu telah berubah. Ia melangkah lebih dalam. Itu dia. Suara itu pelan, hampir tertelan kebisingan. Kyle tidak berhenti berjalan, tapi pendengarannya menangkapnya dengan jelas. Yang pingsan di Dungeon F Rank. Serius? Anak itu? Katanya mananya habis total. Kalau saja dia terlambat sedikit saja diberikan pertolongan, dia sudah mati. Kyle mengepalkan tangan. Ia berpura-pura tidak mendengar. Namun setiap kata menusuk lebih dalam dari yang ia duga. Ia tidak malu. Ia tidak marah. Yang ia rasakan adalah ketidaknyamanan. Jadi begini rasanya, pikirnya. Ketika orang lain sudah mulai menyadari keberadaanku. Kyle duduk di bangku panjang dekat dinding. Kemudian menurunkan tasnya. Beberapa petualang di dekatnya berpura-pura sibuk, tapi jelas mereka mencuri dengar. Anak itu level berapa? Tanya seseorang. Katanya masih 4. 4, gila. Dan bertarung sampai mana tahu sendirian. Ya, ada yang bilang dia melawan Goblin Elite. Kyle menutup mata sejenak. Rumor sudah mulai dibesar-besarkan. Ia belum ingin dikenal. Ia belum siap. Namun dunia tidak peduli pada kesiapan seseorang. Lalu seorang petualang wanita rambut coklat diikat. Wajahnya penuh bekas luka lama berjalan melewati Kyle, lalu berhenti. Ia menoleh, menatap Kyle dari ujung kepala hingga kaki. Nak, katanya datar. Kyle membuka mata. Ya, kau yang hampir mati di dungeon kemarin? Beberapa kepala langsung menoleh. Kyle bisa saja berbohong. Namun ia tidak melihat gunanya. Ya. Wanita itu mengangguk pelan. Bodoh. Kyle mengerjak. Tapi, berani. Ia berjalan pergi tanpa penjelasan lebih lanjut. Kyle menatap punggungnya. Ia bingung. Ia tidak tahu harus merasa tersinggung atau tidak. Di resepsionis guild, staf pria berkacamata sedang mencatat sesuatu. Saat melihat Kyle mendekat, ia berhenti menulis. Oh, kau sudah bisa bergerak? Kyle mengangguk. Bisa, tapi masih agak sakit. Staf itu menatap Kyle beberapa detik lebih lama dari sebelumnya. Kau tahu? Katanya akhirnya. Insidenmu telah masuk laporan internal. Kyle mengerutkan kening. Laporan internal? Tenang saja. Itu bukan hukuman. Pria itu menghela napas. Hanya sebagai catatan. Kyle menunggu. Anak seusiamu bahkan hanya level 4. Masuk ke dungeon sendirian. Melawan Goblin Elite dan keluar hidup-hidup. Pria itu menyandarkan siku di meja. Itu tidak normal. Kata itu. Tidak normal. Kyle sudah mulai terbiasa mendengarnya bahkan sebelum orang lain mengucapkannya. Aku tidak bermaksud menarik perhatian. Kata Kyle pelan. Staf itu tersenyum miring. Kill bukan tempat untuk bersembunyi. Nak. Kyle menunduk. Ia tahu betul hal itu. Kyle mengambil beberapa misi rank ringan pengumpulan bahan, pengiriman ke desa terdekat. Bukan karena uangnya besar, tapi karena aman. Saat ia melangkah menjauh dari papan misi, bisikan kembali terdengar. Dia mengambil misi kecil. Sepertinya berpura-pura terlihat normal. Atau mungkin licik. Kyle tidak menoleh. Namun hatinya mengeras. Orang-orang ini, baik di duniaku dulu maupun di dunia ini, selalu saja menilai, pikirnya. Tak peduli apa yang kau lakukan. Mereka akan menilai seenaknya. Ia keluar dari guild, udara segar menyambutnya. Namun rasa berat di dadanya tidak pergi. Di jalan menuju penginapan murah tempat ia menginap sementara, Kyle berhenti di sudut gang. Ia merasakan sesuatu. Bukan bahaya. Melainkan perhatian yang disengaja. Wandering Eye aktif. Dua pria berdiri di seberang jalan, berpura-pura berbincang.
Petualang Erang. Catatan. Mengamati. Niat. Netral curiga. Kyle berjalan lagi. Beberapa langkah. Mereka mengikuti. Bukan pembunuh. Pikirnya. Setidaknya belum. Namun tetap tidak nyaman. Ia berbelok ke jalan ramai. Mereka berhenti mengikuti. Kyle menghembuskan napas perlahan. Jadi beginilah akibatnya. Ia hanya ingin bertahan hidup. Namun dunia melihatnya sebagai sesuatu yang lain. Malam itu, Kyle duduk di kamar kecilnya, memandangi pelindung lengan sintesis di tangannya. Wandering Eye memindai tak ada perubahan. Namun perasaan di dadanya. Berat. Jika aku terus seperti ini, pikirnya, akan semakin banyak perhatian yang aku dapatkan. Ia teringat panti asuhan. Wajah gadis kecil yang menyelamatkannya. Wajah ibu pengawas yang kelelahan. Kalau aku mendapatkan masalah, mereka bisa saja ikut terseret. Kyle menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak reinkarnasi, ia merasa takut bukan pada monster, tapi pada manusia. Keesokan harinya, rumor itu menyebar lebih luas. Di meja makan guild, percakapan berubah arah saat Kyle lewat. Katanya dia menggunakan skill aneh. Penglihatan spesial. Mungkin. Anak itu terlalu tenang. Orang seperti itu biasanya cepat mati. Kyle duduk sendirian. Ia makan dengan tenang, meski sendoknya terasa berat. Ia tidak membantah. Tidak membela diri. Karena Reno pernah melakukannya. Dan hasilnya selalu sama. Diam lebih aman, pikirnya. Namun dunia belum selesai dengannya. Seorang pria tua jubah abu-abu, lambang guild senior di dadanya berdiri di depan Kyle. Kau yang bernama Kyle? Kyle menatapnya. Ya, aku pengawas lapangan. Tatapan pria itu tajam. Aku mendengar beberapa hal yang lumayan menarik. Kyle menunggu. Kau tidak melanggar aturan. Lanjutnya. Tapi kau berada di batas yang berbahaya. Kyle menunduk sedikit. Aku mengerti. Pria itu mengangguk. Bagus. Ia berbalik pergi, lalu berhenti sejenak. Hanya satu saran. Kyle mengangkat kepala. Jika kau tidak ingin diburu, jangan terlihat terlalu bersinar. Kyle terdiam lama setelah pria itu pergi. Malam kembali turun. Kyle berdiri di depan jendela kecil kamarnya, menatap lampu kota yang berkelip. Ia memegang pelindung lengannya erat. Aku tidak ingin bersinar, pikirnya. Aku hanya ingin hidup. Namun dunia ini tidak memberi ruang bagi mereka yang tidak normal untuk tetap tersembunyi selamanya. Dan rumor kecil yang terdengar sepele adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Kyle menghela napas. Kalau begitu, gumamnya. Aku akan memilih kapan aku terlihat dan kapan aku menghilang. Lanjutnya, lalu berbaring ke tempat tidur sederhananya. Bab 16. Parti sementara.